Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman sekitar pekarangan rumah. Pada hari yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan cangkok tanaman pokat. Tentunya dengan metode dan cara yang sangat sederhana sekali agar sahabat bertani buah bisa mengaplikasikannya di rumah. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel bertani buah ini dan aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Oke, sebelum kita memulai ke prosesnya, di sini ada baiknya kita melihat, atau di sini saya akan tunjukkan hasil cangkok tanaman pokat yang sudah tumbuh akar. Yuk. Oke, jadi ini adalah cangkok tanaman pokat yang sudah berhasil tumbuh akar. Dan untuk umur dari cangkok pokat ini sudah 4 bulan lebih sejak dilakukan pencangkokan dari awal. Selama proses pencangkokan di sini kita tidak perlu melakukan perawatan apa-apa. Dengan warna akar yang sudah tumbuh dan berwarna coklat seperti ini sudah bisa kita pindahkan ke media tanam yang baru. Tetapi jika untuk akar pada cangkok yang sudah tumbuh ini masih berwarna putih, maka di situ kita tidak perlu terburu-buru untuk melakukan pemindahan hasil cangkok yang sudah kita lakukan ini ke media tanam yang baru. Karena itu masih sangat berisiko terhadap pemindahan hasil cangkokan ke media tanam yang baru tersebut. Dan resiko yang akan kita dapatkan jika terburu-buru yaitu gagalnya ataupun mati cangkokan ketika kita memindahkan ke media tanam yang baru. Jadi bagaimana prosesnya dan apa saja bahan yang kita butuhkan dalam proses cangkok tanaman pokat ini, ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai. Untuk yang pertama, di sini kita menyediakan media tanam terlebih dahulu. Dan di sini kita untuk mengambil media tanam ataupun tanah yang kita gunakan untuk media cangkok itu kita hanya mengambil bagian permukaannya saja. Karena untuk tanah bagian permukaan ini merupakan tanah yang memiliki kandungan unsur hara yang banyak dan juga bisa dikatakan dengan tanah humus yang sangat baik untuk membantu proses pertumbuhan tanaman. Kita ambil secukupnya saja menurut kebutuhan. Setelah kita mengambil tanah humus sebagai media tanam pada cangkok yang akan kita lakukan ini, selanjutnya di sini kita menyediakan kokopit ataupun sabut kelapa yang sudah busuk seperti ini. Kemudian di sini kita menyediakan bawang merah, yang mana bawang merah ini kita manfaatkan atau kita gunakan sebagai zat perangsang tumbuh pada cangkok yang kita lakukan ini. Kemudian di sini pisau, tali plastik, dan juga plastik pembungkus. Di sini kita bisa bebas menggunakan plastik apa saja. Oke, sekarang kita langsung saja untuk proses pembuatan media tanam pada cangkok yang akan kita lakukan ini. Jadi di sini kita langsung saja mencampurkan media tanam yang sudah kita sediakan ini. Kemudian untuk sabut kelapa yang sudah busuk ini kita hancurkan sehalus mungkin. Jika kita tidak memiliki kokopit sebagai campuran pada media cangkok yang kita lakukan ini. Perlu diperhatikan di sini pada pembuatan media cangkok ini kita tidak boleh mencampurkan pupuk kandang, karena pupuk kandang tersebut bisa menyebabkan tumbuhnya jamur pada cangkok yang kita lakukan tersebut, sehingga mengakibatkan gagalnya cangkokan yang akan kita lakukan. Jika dirasa untuk sabut kelapa yang sudah busuk ini cukup halus, maka kita langsung saja untuk mencampur dengan tanah
dengan perbandingan 1:1. Untuk kelembapan media cangkok kita bisa perhatikan jika sudah bisa dikepal seperti ini, kita tidak perlu menambahkan air. Karena jika media tanam yang kita gunakan ini terlalu basah, itu bisa menyebabkan busuknya batang yang kita kupas, sehingga terjadinya kegagalan pada cangkok yang kita lakukan itu bisa lebih besar. Ya, selanjutnya di sini kita langsung saja memilih dan mengkupas cabang ataupun batang tanaman alpukat yang akan kita cangkok. Nah, untuk pengkupasan kita lakukan sekitar 3-4 jari. Jadi di sini kita harus betul-betul memastikan batang yang sudah kita kupas ini kering dari kambiumnya. Itu bisa kita biarkan beberapa saat. Atau kita juga bisa mengkeroknya untuk memastikan kulit pada batang kayu yang kita kupas ini untuk melakukan cangkok ini benar-benar sudah bersih. Kemudian di sini untuk mempercepat proses pertumbuhan, di sini kita kupas sedikit lagi. Seperti ini untuk mempercepat proses pertumbuhan akar pada cangkokan yang kita lakukan. Dan kita lakukan sebanyak 2-3 kupasan seperti ini, tergantung dari besar batang yang akan kita cangkok. Selanjutnya untuk kupasan batang alpukat ini kita oles dengan bawang merah. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bawang merah yang kita manfaatkan ini merupakan zat perangsang tumbuh pada proses cangkok yang kita lakukan ini. Dan untuk pengolesan bawang merah ini kita lakukan hanya pada bagian batang atas saja. Dioles secara merata. Dan dioles sampai batang yang kita kupas ini benar-benar basah oleh cairan bawang merah. Langsung saja kita tutup menggunakan media tanam yang sudah kita sediakan. Kemudian diikat dengan rapat. Oke, untuk proses cangkok sudah selesai kita lakukan. Di sini kita tidak perlu melakukan penyiraman sampai kita melakukan pemindahan ke media tanam yang baru ketika cangkok alpukat ini sudah berhasil tumbuh akar. Perlu diperhatikan di sini, berhubung karena kita tidak melakukan penyiraman menggunakan bungkus plastik ini, maka di sini kita harus memastikan bungkus plastik pada cangkok alpukat yang kita lakukan ini tidak boleh bocor, agar tidak terjadi penguapan pada media tanam, sehingga kelembapan media tanam pada cangkok yang kita lakukan ini bisa tetap terjaga.